Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran fikih. Pada kesempatan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang minuman yang halal dan haram serta makanan yang halal. Nah, pada kali ini kita mempelajari tentang makanan haram. Apa yang dimaksud dengan makanan haram? Makanan haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seseorang berdasarkan pada hukum Islam. Makanan yang diharamkan apabila dikonsumsi akan menimbulkan kemudorotan atau bahaya bagi kesehatan. Diharamkannya suatu makanan merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melindungi hambanya dari segala dampak buruk dari makanan yang haram. Agar dapat membedakan antara makanan yang halal maupun haram, terlebih dahulu kita harus mengetahui kriteria antara makanan halal dan makanan haram. Adapun kriteria makanan yang haram adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua jenis makanan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mataraddiyatu wan natihatu wama akala sab'u illa ma zakkaitum wama dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisqun al-yawma yaisal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina faman ittara fi mahmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Dari penjelasan ayat tersebut bahwa beberapa makanan yang diharamkan, yang pertama adalah al-maitatu, yaitu bangkai. Bangkai itu adalah hewan atau binatang yang mati dengan sendirinya tanpa proses penyembelihan. Yang kedua, wadamu, darah. Darah ini haram hukumnya sekalipun itu adalah darah dari hewan yang dihalalkan. Seperti seumpamanya kalau kita menyembelih seekor sapi, sapinya halal. Kemudian karena saking sayangnya, darahnya kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan diolah menjadi makanan. Nah, makanan yang berasal dari darah itu hukumnya haram. Yang ketiga yaitu lahmul khinziri, daging babi. Daging babi ini bukan hanya dagingnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi segala hal yang berasal dari babi hukumnya haram. Yang keempat, al-munkhaniqatu. Al-munkhaniqatu yaitu hewan yang mati tercekik. Ini haram hukumnya. Yang kelima, al-mauqudah. Al-mauqudatu yaitu hewan yang mati karena pukulan keras. Yang keenam, al-mutaraddiyatu, yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. An-natihatu, yaitu hewan yang mati karena diserang oleh hewan lain. Yang kedelapan, yaitu yang mati karena dimangsa oleh binatang buas, tetapi tidak dimakan keseluruhan. Yang kesembilan yaitu hewan yang mati tanpa proses penyembelihan, kecuali
hewan atau binatang yang hidup di laut. Yang ke-10 yaitu semua bagian tubuh hewan yang terpisah dari tubuhnya, meski hewan tersebut masih hidup. Maksudnya adalah potongan-potongan dari anggota tubuh hewan. Misalnya karena tidak ada lauk, maka memotong buntut sapi yang diambil buntutnya saja, kemudian disop. Nah, ini hukumnya haram. Yang ke-11 yaitu binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Maksudnya niatnya menyembelih binatang tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya untuk sesajen atau untuk tumbal. Nah, itu berarti niatnya bukan karena Allah. Nah, itu haram hukumnya dimakan. Yang ke-12 yaitu binatang yang disembelih untuk berhala. Berhala ini adalah sesembahan atau tuhannya orang-orang kafir pada zaman dahulu. Yang berikutnya adalah semua jenis makanan yang berasal dari binatang buas atau binatang buas itu sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu dhinabin minas sibai fa akluhu haram." Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya makanan haram yaitu semua jenis makanan atau barang yang kotor seperti bangkai, kotoran hewan, dan darah. Semua jenis makanan atau zat yang mendatangkan mudarat bahaya terhadap akal, moral, akidah, jiwa, dan raga. Misalnya ganja, heroin, atau narkoba, narkotika, dan obat-obatan. Kemudian racun. Bagian yang dipotong dari hewan yang masih hidup karena hal tersebut termasuk bangkai. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi kita tidak boleh memotong bagian tubuh hewan untuk dikonsumsi. Seumpamanya hanya diambil kakinya, buntutnya. Walaupun hewan tersebut masih bisa hidup, tetapi bagian yang dipotong tersebut hukumnya tetap haram. Semua jenis makanan yang didapat dari cara yang tidak halal seperti riba, judi, mencuri, menipu, korupsi, merampok, atau jualan barang haram seperti jualan narkoba. Nah, itu uang yang dari jualan narkoba hukumnya haram. Kalau dibelikan makanan hukumnya juga haram. Adapun ciri-ciri makanan yang haram diantaranya adalah yang pertama terdapat dalil yang melarang untuk memakannya. Seperti yang berasal dari Al-Quran yang tadi pada surat Al-Ma'idah ayat 3. Juga seperti yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti binatang atau hewan yang dilarang untuk dibunuh ataupun yang disuruh untuk membunuh itu hukumnya haram dimakan. Kemudian binatang yang bertaring, nah itu hukumnya haram. Yang kedua, ciri-cirinya adalah kotor, menjijikkan, mendatangkan bahaya, serta berbahaya bagi kesehatan. Nah, itu hukumnya haram. Yang ketiga, mengandung racun. Baik hewan maupun tumbuhan yang mengandung racun hukumnya haram.
karena akan membahayakan tubuh kita. Yang keempat, makanan yang dapat memabukkan. Nah, ini ada beberapa tumbuhan yang kalau dimakan itu bisa membuat mabuk atau pusing. Ya. Kemudian yang kelima yaitu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, tanpa bismillah, tanpa Allahu Akbar, atau untuk selain Allah, yaitu untuk sesaji, sesajen, untuk tumbal, dan lain sebagainya. Adapun cara menghindari makanan haram, diantaranya adalah yang pertama memikirkan bahayanya. Jadi sebelum kita memakan makanan yang haram, kita pikirkan dahulu bahayanya bagi tubuh kita. Yang kedua, memiliki keyakinan bahwa memakan makanan haram adalah dosa. Yang ketiga, yaitu berhati-hati dalam memilih makanan di luar. Seumpamanya mau beli makanan di restoran atau rumah makan, ataupun di supermarket, minimarket. Nah, itu ada beberapa makanan yang memiliki merek dari luar negeri seperti Korea, Jepang. Nah, itu harus diperhatikan betul-betul mengandung bahan makanan yang haram atau tidak. Berikutnya adalah tidak memperoleh makanan dengan cara yang haram. Kita tidak boleh mencari makanan dengan cara mencuri atau bahkan merampok. Nah, itu hukumnya haram. Walaupun yang dicuri makanannya halal. Yang kelima yaitu tidak merampas hak anak yatim. Secara garis besar, makanan haram dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah haram aini. Haram aini adalah haram yang berasal dari makanan itu sendiri. Misalnya daging anjing, babi, darah, nah itu memang hukum asalnya haram. Diharamkan oleh Allah. Maka barang tersebut atau makanan tersebut hukumnya haram. Haram aini terbagi menjadi tiga. Yang pertama berupa binatang. Haramnya daging binatang tersebut berasal dari binatang itu sendiri, misalnya babi, anjing, buaya, dan lain sebagainya. Yang kedua berupa tumbuhan. Haram dikonsumsi karena zat yang terdapat dalam tumbuhan itu sendiri. Misalnya ganja dan daun-daunan yang beracun. Yang ketiga, benda atau kandungan yang berasal dari perut bumi yang berbahaya bagi kesehatan. Misalnya logam, timah, belerang, minyak tanah, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum. Haram hukumnya karena membahayakan tubuh kita. Yang kedua yaitu haram sababi. Haram sababi adalah haram yang bukan dari makanan itu, tetapi karena ada sebab-sebabnya. Haram sababi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama haram karena diperoleh dengan cara yang haram, misalnya mencuri, berjudi, merampok, korupsi, dan merampas harta anak yatim. Itu haram karena diperoleh dengan cara yang haram. Yang kedua yaitu haram dari hasilnya, yaitu haram karena uang yang digunakan untuk membeli makanan tersebut adalah hasil dari menjual sesuatu yang haram, seperti menjual minuman keras, menjual narkoba, menjual daging babi, serta uang riba. Adapun dampak positif dari makanan halal yaitu yang pertama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memakan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Yang kedua, memiliki akhlak terpuji. Dengan membiasakan diri kita memakan makanan yang halal, insya Allah akhlak kita juga akan menjadi baik atau menjadi terpuji.
Yang ketiga, terhindar dari akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Dan yang keempat yaitu tubuh kita menjadi sehat. Karena segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu pasti sesuatu yang baik untuk tubuh kita. Nah, hal tersebut akan menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Adapun makanan yang haram pastinya memiliki dampak yang negatif atau tidak baik. Dampaknya atau dampak negatifnya yang pertama diantaranya adalah doa tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau kita memakan makanan yang haram, kita berdoa, maka insya Allah doa kita tidak dikabulkan. Bahkan amal ibadah kita juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang ketiga, menghalangi mengingat Allah atau zikir kepada Allah. Yang keempat, membahayakan kesehatan. Ini sudah pasti. Karena segala hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya pasti mengandung sesuatu yang berbahaya bagi tubuh kita. Yang kelima, merusak jiwa. Demikian paparan materi kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.